Rahayu Mbah Darno. Ya rahayu. Sugeng dalu Mbah. Ya sugeng dalu. Pripun pawartosipun Mbah? Ya pawartosipun sehat. Sehat nggih. Nah sebelumnya Mbah, kita itu kedatangan sadulur Hasanah Jawa gitu yang jenengan itu selalu ini ikut di kolom komentar. Nama akunnya itu Mas Imam Setiadi nggih? Nah ini Mbah lanjut lagi membahas tentang manusia itu sendiri Mbah. Kan saya yakin kalau manusia itu harus tahu gitu. Dia itu berasal dari mana, dia itu mau ngapain, dan dia itu mau kemana gitu Mbah. Nah dalam filosofi ilmu Jawa gitu, apakah ada yang menjelaskan tentang itu Mbah? Monggo. Sebelumnya rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Selamat malam untuk saudara-saudara pemirsa channel YouTube Hasanah Jawa dimanapun Anda berada. Selalu sehat, selalu dimurahkan rezekinya, dan keluarga selalu tentram, damai hidup di dunia ini untuk menjalankan titah hidup, supaya kita itu tahu jati diri dan diri kita yang sejati. Itu tujuan. Sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa manusia itu diciptakan dari mana dan lalu mau ngapain dan mau kemana. Itu sudah sering kali saya sampaikan dan sudah sering kali saya wedar ya, bahwa itu ringkasan dari apa yang ditanyakan tadi, termasuk ajaran Jawa yang menerangkan kita harus mengetahui yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Ya, tapi sebelum ini saya wedar, saya juga mengucapkan sugeng dalu Mas G, Mas Sugeng dalu Imam Setiadi saking Sembung Parengan. Saking Sembung Parengan. Yes, sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinanggih dan kubu kula dateng kepet mriki. Nggih, tansah pinaringono rahayu widodo kali sedherek sambikala, termasuk keluarga, termasuk kesehatanipun. Nggih, kita jagi supados tansah pinaringan seger waras. Nggih, amin. Dan kembali kepada pertanyaan, manusia itu diciptakan dari apa? Kalau yang ditanyakan diciptakan dari apa, yang menciptakan kita itu bapak dan ibu. Ya. Tapi bapak dan ibu adalah perantara. Sebenarnya kita diciptakan dari mana? Kita diciptakan dari zat-zat bumi. Dari zat-zat bumi melalui tumbuhan, melalui buah-buahan. Maka dari situ dimakan oleh bapak dan ibu menjadi saripati yang dinamakan sangkan. Ya, setelah bapak dan ibu memakan tanaman buah-buahan yang dihasilkan dari bumi itu, maka di saat bapak dan ibu itu sudah melakukan hubungan, maka saripati bumi atau tumbuhan, buah-buahan, dan makanan yang hasil dari bumi itulah yang sebenarnya adalah cikal bakal kita itu diciptakan. Nanti baru masuk ke kata-kata sangkan. Paraning. Di saat kita diciptakan dengan seperti itu, maka gumpalan dari hasil hubungan bapak dan ibu itulah akan menjadi gumpalan darah yang sehingga ditiupkan roh dan diberi kehidupan namanya bayi. Atau jabang. Nah di dalam jabang itulah diproses di dalam rahim ibu, sehingga orang Jawa mempunyai pedoman selama 9 bulan 10 hari kita lahirlah atau keluarlah dari rahim ibu dinamakan bayi. Itu namanya paraning. Kalau tadi asalnya dari sangkan. Ya, setelah lahir namanya paraning. Nah, setelah lahir dirawatlah
bayi itu yang tadinya belum bisa apa-apa dirawat dengan tekun, ya dirawat sehingga menjadi besar, dan itu yang dinamakan dumadi. Dumadi apa? Dumadi manusia. Nah lalu setelah menjadi manusia itu mau kemana? Ngapain gitu ya? Mau ngapain? Ya kita mengelola bumi lagi. Kita mengelola bumi dengan mengikuti jejak orang tua, dengan menanam tanaman, tumbuh kita rawat supaya menghasilkan buah kita makan lagi. Di samping itu untuk memupuk jasad kita itu supaya lebih dewasa, lebih besar, dan lebih sehat dan sehat. Dan setelah sehat nanti kemana? Ya seperti apa yang dilakukan Bapak dan Ibu lagi. Setelah kita besar, karena kita diberikan akal atau pikiran, maka dari pikiran itulah keluar syahwat sehingga mempunyai keinginan. Kalau kita laki-laki untuk mencari perempuan, dikala perempuan juga mencari laki-laki. Ya, itu kalau ditanya ngapain. Lalu selanjutnya kita setelah ngapain, mau kemana? Ya kita kembali ke bumi lagi, artinya mati. Jadi itulah yang dinamakan sangkan paraneng dumadi. Jadi hidup ini perjalanan, mati itulah tujuan. Supaya kita kembali ke bumi lagi. Berarti kita tidak pernah menolak kodrat. Dari bumi kita diambil saripatinya menjadi cikal bakal kita. Setelah lahir mengelola bumi, setelah habis kontrak kita dengan bumi, kita kembali ke bumi lagi, ditanam ke bumi lagi. Ya cuman itu. Karena dibilang kita itu artinya keseluruhan ini, tapi kita tidak pernah menyentuh tentang roh atau rasa. Gitu loh. Jadi kalau kita membicarakan kita itu artinya hidup. Tapi nggak menyentuh tentang yang menghidupi. Maka manusia berpikir itulah tentang yang menghidupi dinamakan Tuhan atau Gusti. Itu karena saking sulitnya menamai yang menghidupi itu. Maka sehingga kita tuh mencari-cari, oh berarti Tuhan itu ini. Berarti Tuhan itu ini. Nah pertanyaannya, apakah kalau Tuhan itu dinamai ini, itu dan lain sebagainya salah? Jawabannya tidak sama sekali. Tinggal kita mau menamai Tuhan itu siapa. Bahkan kemarin-kemarin saya itu pernah mengatakan, Tuhan pun kamu namai Sariman, itu sah-sah saja. Gitu loh. Jadi jangan terpaku pada Tuhan yang satu. Ya tinggal hati kita, mantapnya memberi nama Tuhan itu siapa. Mau Gusti Pangeran ya monggo, mau Gusti yang Maha Agung monggo, Gusti ingkang Maha Esa monggo, Gusti ingkang Murwengrat monggo, Gusti ingkang murup ing dumadi monggo, Gusti Tuhan Yesus monggo, si Buddha Gautama monggo, Gusti dinamakan Allah monggo. Itu tinggal masing-masing hati kita. Pertanyaan gini, Tuhan dinamai lain, orang lain itu protes dan marah. Terus urusan kamu dengan Tuhan itu apa kok kamu marah? Wong Tuhan sendiri dipanggil lo gak marah. Gitu loh. Makanya kita itu berpikirlah dengan jernih, berpikirlah dengan waras. Kepala bisa sama, rambut sama hitamnya. Tapi isi dari kepala itu berbeda. Maka jangan pernah memaksa kehendak orang lain, apalagi tentang ketuhanan. Dia mau menyembah dengan cara ini, itu juga hak mereka dan dia juga sah. Kamu mau menyembah dengan cara itu juga hak kamu dan itu juga sah. Maka kita nggak usah saling menyalahkan. Karena apa yang kamu lakukan di dunia ternyata adalah hasil penemuan otak kamu sendiri. Berdasarkan ajaran orang-orang yang kamu anggap pintar waktu itu, yang menulis kitab, dan di kitab ditulis itu kamu itu hanya pelaksana. Gitu loh. Jadi kalau kitab ini benar, kitab ini salah,
buktinya benar dan salah itu apa? Nah, iya. Wong sama-sama kita itu mengikuti pelajaran orang terdahulu. Gitu loh. Nyatanya yang mempunyai kepercayaan ini matinya juga seperti itu. Orang yang mempunyai kepercayaan ini matinya juga seperti itu. Kalau dianggap itu mulia dan lain sebagainya, kan kita yang memuliakan. Lah orang yang mati kan sama saja. Dimuliakan dia juga nggak hidup lagi, direndahkan dia juga nggak hidup lagi. Gitu. Kan otak kita sendiri yang menganggap orang itu mulia, orang itu benar, orang itu pandai. Bagi orang yang mati, apakah dia merasa pandai, merasa benar? Gitu loh. Maka setelah begitu, kita jangan pernah minta dihormati, tapi hormatilah dirimu sendiri. Gitu. Supaya kita tuh tahu bahwa kita itu bukan Tuhan, kita itu ciptaan. Kita itu bukan bapak dan ibu. Kita itu hasil dari bapak dan ibu itu. Gitu. Maka kamu sebelum taat pada Tuhanmu, taatlah pada orang tuamu. Sebelum kamu hormat pada Tuhan, hormatilah bapak dan ibumu. Karena itu orang Jawa mengatakan, ya itulah Pangeran Katon. Pangeran Katon. Itu Tuhan yang kelihatan, yang nyata gitu. Ya, makanya barang siapa yang menyia-nyiakan, menghormati orang lain tidak menghormati orang tua. Ya, taat pada orang lain tidak taat pada orang tua. Jangan pernah sambat. Apa bahasa ini sambat nih? Jangan pernah mengeluh. Kalau hidupmu di dunia ini, ya perasaan dengan modal seperti ini kita akan menghasilkan seperti ini, tapi setelah dilakukan kok hancur. Kita sudah melakukan rumong-sone wis apik, tapi kebaikan itu dibalas dengan orang kejelekan. Mungkin diantaranya karena kita tidak taat pada orang tua. Nah, itulah. Nah, jadi gak ono wong liya malati kejaba wong tuane dhewe. Nah, sekarang tiang niku wis do kualik. Orang itu sudah kebalik. Sama guru takzim. Sama orang-orang terdahulu DP walaupun dia sudah di makam. Tapi sama orang tuanya. Wani nggih saenake dhewe nggih dan ora segan-segan ngarani wong tuwa niku sebeh. Karena sebeh dari kata kasep kabeh. Ini kan sama saja dengan merendahkan derajat orang tua. Makanya ojo goleki jane aku iki perkara apa. Kita sudah melakukan yang terbaik pada orang tua, tapi mungkin masih ada kesalahan. Gitu. Terus kula niku tertarik dengan kata sebeh. Sebeh niku asli kata dari dianggap wong sing wis kasep. Artinya kasep itu orang yang sudah terbelakang. Nggih, bener. Panggilan itu daerah mana yang memanggil sebeh itu? Ya, panggilan orang yang merendahkan orang tua itu. Niku. Orang-orang yang merasa dia pintar dibanding dengan orang tua. Akhirnya dianggap wong kasep zaman kuno. Dan napa petunjuke wis ora bermanfaat karena dia menganut didikan atau ajaran yang terbaru itu dianggap. Dia tidak pernah merasa bahwa adanya saya itu karena ada orang kasep kabeh itu. Nah, gitu loh. Tapi dengan apa itu Pak Dano ya? Dengan PD-nya seseorang itu menyebut apa namanya leluhurnya itu sebeh. Nah, kok dengan PD-nya kayak sudah bener ya nyebutnya itu loh. Ternyata dari Pak Dano saya tangkap, sebeh kasep kabeh berarti kayak merendahkan gitu. Nah, tadi kan sudah saya ucapkan itu adalah orang-orang yang selalu merendahkan orang tua. Dia lupa bahwa dia pandai, dia bisa itu jerih payah orang tua. Begitu dia pandai, merasa pandai sendiri, orang tua lah dianggap orang bodoh dan orang kuno. Gitu loh. Nah, ini juga termasuk dogma kadang-kadang. Dengan menelan dogma itu kadang-kadang terus dirasakan, wah iya ngapain ngikuti orang tua, saya bisa sendiri dengan ilmu saya. Nah, dia mendapatkan ilmu itu siapa yang waktu itu membiayai? Coba. Terus dia besar, apakah bukan hasil menyusu dari orang kasep kabeh itu? Terus dia ada itu apakah bukan hasil dari orang kasep kabeh itu? Nah, inilah kadang-kadang orang itu sangat gimana ya? Nek wong Jawa niku
Nun sewu bahasa kasar nih. Tapi kalau sebenarnya wis benci kali wong-wong ngoten niku. Niku lek boleh manggono nggone bathuk ngoten niku. Pada tempatnya. Gitu. Jadi dia lebih menghargai orang lain daripada orang tuanya. Dia lebih taat pada orang lain daripada orang tuanya. Dan dia bisa membelikan nasi goreng dan lain sebagainya, itu dianggap perbuatan yang paling baik. Padahal kalau dihitung-hitung ya, mulai kita lahir sampai dewasa ini, apa yang kita dapatkan untuk membayar jerih payah orang tua belum tentu kita mampu. Gitu loh. Coba dari lahir kita sudah menyusahkan sampai kita itu masuk ke jenjang pendidikan. Apakah orang tua nggak susah? Terus kadang-kadang dewasa sudah menghasilkan hasil sedikit saja, bisa membiayai hidupnya, katanya dia nggak ada uluran dari orang tua. Apakah bukan seperti itu kadang-kadang kualat itu menimpa pada orang itu? Gitu loh. Dia lupa, dia bisa bekerja mendapatkan hasil untuk membiayai hidupnya. Tapi waktu disusui, waktu dia dirawat, waktu ada nyamuk orang tua sampai nggak tidur karena kasihan anaknya digigit nyamuk. Ya itu kan dihilangkan dan kadang-kadang dia tidak merasa. Nah, berarti kalau begitu orang-orang seperti itu masuk kategori menungso, bukan masuk kategori manungso. Oh, jadi manungso sama menungso beda. Nggih. Nek menungso niku beda. Wong niku mengedepankan salah, artinya menus-menus kakean dosa. Tapi lek manungso, orang yang bisa manunggalake rasa. Manunggalake rasa itu gimana? Manunggalake rasa itu ati. Dikala kita tuh bisa berpikir dengan jernih, kita bisa belajar kembali ke sangkan paraning dumadi. Itu manungso. Bisa manunggalake rasa. Makanya tidak ada kita itu kepuasan untuk membahagiakan kedua orang tua itu. Nggak ada sebenarnya. Makanya mumpung masih orang-orang yang masih ditunggu orang tua. Muliakanlah orang tua. Kalau kita nggak bisa memuliakan, memberi makan, memberi sesuatu yang enak dengan bahasa-bahasa yang santun. Kalaupun kita itu ada masalah, jangan pernah mengadu pada orang tua. Ditanya orang tua, ya ngomong wae, nek rumah tangga ya bahagia. Walaupun yang kita makan itu nggak ada. Itu biar orang tua enggak. Bukan itu lagi. Di samping orang tua, bumi ini akan menjadi saksi. Maka dengan apa yang kamu jalani nggak enak, kok kita tuh ngomong sama orang tua. Kalau bahasa agama, alhamdulillah, sing kula pangan nggih, saben dinten wonten, nggih rumah tanggane piye? Alhamdulillah, nggih anak kula, bojo kula sehat, tentrem. Ini kelihatannya kita tuh ngomong sama orang tua. Tapi bumilah akan menjadi saksi. Maka kalau orang Jawa, di saat kita itu meminta pada Tuhan, pasti ucapannya Ibu Bumi, Bopo Angkoso, supaya bumi dan langit ini selalu mengeluarkan berkah. Gitu. Dengan demikian, maka dengan sendiri bumi akan mengeluarkan energi positif, dan dengan usaha kita nanti semua kesulitan atau apapun halangan yang ada di dunia ini bukan siapa-siapa, tapi bumi itu sendiri yang akan mengeliminasi orang-orang yang kita anggap jahat itu. Gitu. Jadi intinya itu positive thinking gitu ya. Ya memang harus begitu. Lagian otak kita itu kalau negatif itu sakit sendiri kita. Makanya kita harus positif. Maka kita hidup itu jangan mencari pujian. Kalau perlu malah hujatan, supaya kita itu lebih bangkit, lebih dewasa. Gitu. Nggih, napa kepareng kula miterang, saderenge nyadong duka. Terus ngenani sangkan paraning dumadi. Niku dari sangkan terus paran gitu dumadi. Di paran itu tadi, di fase paran itu napa niku Gusti sendiri itu memerintah kita sebagai ciptaannya untuk menyembah atau ibadah atau gimana, itu cara orang Jawa untuk menyembah niku pripun? Dalam arti Gusti menyuruh kita menyembah. Karena menyembah itu bukan, ya maaf, ya, bukan sholat, bukan semedi,
atau bukan tafakur, cara menyembah, karena kamu hidup sudah diberkahi dengan organ tubuh yang lengkap, maka gunakan. Yang penting tidak di dalam jalan yang salah, itulah menyembah. Karena disitulah letaknya abdi atau kawulo, gitu. Jadi jalan pun itu juga nyembah. Kita bicara baik itu juga cara kita menyembah. Kita memberi orang lain itu juga menyembah. Jadi menyembah artinya bukan menyembah itu terus sujud di depan Gusti. Pertanyaannya, Gusti itu di mana kamu sujudi? Nah, nggih niku. Nah itu. Jadi kan nggih napa enten napa niku kapitayan sing sampun ngrembaka ning teng Swantara niku wau kan nggih. Enten sing napa niku arahe niku kan beda-beda. Niku kan memperkirakan sebenarnya. Tasih kinten Memperkirakan bahwa beginilah cara menyembah Gusti. Dan itu pun dia meyakini dan membenarkan itu, bahkan menghukumi kalau tidak melakukan ini berarti kamu dosa. Niku perkiraan manusia. Saya dosa niku sampun dietang. Dosane sementen, ganjarane sementen. Nah nikulah tiang niku sing berdagang dengan otaknya sendiri, berdagang dengan hidupnya sendiri. Ngoten.